Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Montinwa Haning Putri dari MI2D akan mendemokan tugas error handling pada retrofit APP. Dan sebelum ke kode programnya, saya akan menunjukkan penerapan error handling di setiap fitur pada retrofit APP ini. Nah, penerapannya sendiri ada pada fitur registrasi, fitur login, fitur update password, dan fitur update profile. Untuk yang pertama, saya akan mengecek respon message-nya pada fitur registrasi. Pada fitur registrasi ini, saya akan mengkosongkan semua field, lalu saya akan registrasi, maka akan muncul respon message the name field is required karena belum terisi, yang mana harus diisi dengan benar. Saya akan mengisikan namanya. Saya akan register lagi, maka akan terdapat respon message secara berurutan the email is required karena masih belum terisi atau kosong. Di sini saya akan mengisikan email yang pernah didaftarkan, jadi bukan email baru. Lalu saya akan register, maka akan muncul respon message the email has already been taken. Sini saya akan merubahnya dengan email yang baru. Saya akan tetap register. Nah, di sini akan muncul respon message berupa password is required karena masih belum terisi. Di sini saya mengisikan password yang karakternya kurang dari 8. Saya akan mengisikan passwordnya dengan 4 karakter, yang mana masih kurang dari 8. Register. Nah, the password must be at least 8 karakter. Di sini terdapat respon message tersebut. Karena saya akan mengisikan password dan confirm passwordnya dengan benar. Saya akan mengisikannya dengan benar. Lalu saya register successfully. Sukses untuk register. Nah, sekarang saya akan mencoba fitur login, yang mana sama akan mengkosongkan field email dan field password. Lalu saya akan login, maka terdapat respon message the password field and the email field is required. Maka harus diisikan dengan email yang benar. Tapi saya belum mengisikan passwordnya. Maka terdapat error message, respon message, berupa the password field is required. Nah, sekarang saya akan mengisikan password, tapi kurang dari 8. Nah, terdapat respon message-nya seperti berikut, yang mana harus mengisikan password dengan benar. Ini password dan email sudah saya isikan dengan benar. Lalu terdapat respon message berhasil login, tetapi berupa token. Nah, sekarang saya akan mengecek respon message pada fitur update profile. Seperti pada pengecekan sebelum-sebelumnya, saya akan mengkosongkan kedua field ini terlebih dahulu. Lalu saya akan update profile, maka dia terdapat respon message the name field is required. Saya akan mengupdate namanya. Di sini saya akan mengkosongkan emailnya terlebih dahulu.
Saya update, lalu terdapat message respond, the email field is required. Di update profile ini, untuk pengisian email bisa diisi dengan email yang sudah terdaftar. Kalau saya update profile, maka akan muncul seperti tadi, muncul respon message berhasil berupa token. Nah, sekarang saya akan mengecek fitur pada update password. Saya akan mengosongkan field new password dan field password confirm, lalu update password, maka akan muncul error message the password field is required. Sekarang saya akan mengisikan password baru, tetapi kurang dari 8 karakter. Saya mengisikan 6 karakter passwordnya. Saya update password, dia akan muncul respon message-nya berupa the password must be at least 8 karakter. Sekarang saya akan mengisikan passwordnya dengan benar. Password confirm-nya juga. Lalu saya update password. Dia akan muncul respon message berhasil berupa token juga. Seperti itu penerapan pada retrofit app, penerapan error handling pada retrofit app. Sekarang masuk ke kode program. Nah, pada kode program ini menambahkan 3 kelas baru pada kelas model, yaitu ada kelas API error, ada kelas error, dan kelas error utils. Nah, selain menambahkan kelas, terdapat pertambahan kode pada kelas service generator pada kelas helper dan kelas-kelas pada kelas UI. Di kelas service generator sendiri terdapat pertambahan kode ini yang bertujuan untuk mengambil instance-nya retrofit dari service generator. Lalu pada kelas API error dibuat berdasarkan respon di Postman. Respon, nih saya cek dulu responnya. Nah, respon di Postman yang responnya ada 2 objek, yaitu objek error dan objek status code. Nah, kelas API error ini sendiri digunakan untuk menampung objek error dan objek status code yang berada pada endpoint Postman tadi, yang merupakan ini objeknya, objek error, dan ini objek status code. Nah, kemudian pada kelas error mempunyai fungsi yaitu menyimpan objek-objek yang digunakan untuk menampung nilai errornya, serta terdapat setter dan getter. Di sini maksud dari menyimpan dan menampung nilai errornya adalah misal ini terdapat objek email. Nah, maka error dari validasi email tersebut disimpan di kelas ini. Misal pengisian email yang sebelumnya sudah pernah diregistrasi pada fitur registrasi tadi, errornya disimpan di sini. Selanjutnya, pada kelas error utils. Pada kelas error utils ini sendiri, tugasnya adalah parsing error. Yang artinya parsing error terjadi jika ada kesalahan sintak dalam script
dan pesan kesalahan akan muncul pada output ketika dijalankan, seperti tadi respon message-nya, passing error-nya di sini. Nah, di dalam kelas ini kan terdapat metode parsing error bertujuan untuk menangkap errornya dan dipanggil responnya yang terletak di kelas-kelas di UI, seperti di kelas main activity, di kelas register, di kelas update password, dan update profile. Nah, contohnya untuk melakukan parsing error sendiri terdapat pada salah satunya di kelas main, di metode di doLogin ini. Nah, terdapat kondisi if else ini yang berisikan metode is successful yang bertujuan untuk melakukan pengecekan respon itu 200 atau tidak. Nah, maksud dari pengecekan responnya 200 atau tidak itu apa? Pada postman ini, respon status code-nya. Status code-nya ini 302, bukan 200. Nah, kalau misalkan tidak 200 atau 300 tadi, maka dia akan melakukan parsing error. Yang mana akan menampilkan respon message-nya. Di sini mengambil errornya dilakukan dengan error.getError.getPassword, misalkan pada password. Itu langsung ditampilkan respon message-nya pada output ketika dijalankan, program ketika dijalankan. Seperti itu. Di register ini lalu di update password dan update profile activity. Di sini dilakukan parsing error. Di profile activity tidak, karena hanya menampilkan output dari login saja. Seperti itu. Mungkin sekian dari demo tugas error handling dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.